Sekolah berapa orang kan? Kelas 22. 22. Iya. Gimana ya makanya? Iya. Per orang Ada per kelompok Ada 6. yang 5 orang, ada yang 6 orang. Ada yang 6. Sesuai apa tuh pengelompokannya? Apa aja? Random. Oh, dipilih. Iya. Kemauan sendiri. Si dosen tuh ada, Pak dosennya tuh udah gimana ya? Memilih bebas Bu, jadinya Oh gitu. mau dipilih apa kita pilih. Nah, jadi kita mulai aja ya Bu sekarang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen Bisnis, Matkul Manajemen Kinerja dan Organisasi, ingin membahas tentang penilaian kinerja di pemerintahan. Di sini pertama-tama perkenalkan, nama saya Walid bin Fauzi Bu. Ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Sabila. Yang sebelah sini ada Ahmad Afrizal Bu. Dan saya Ilman Ramadan. Dan saya Irnya Niko. Dan nama saya Dwi Septianto. Di sini kita mempunyai beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama itu mungkin bisa diceritakan bagaimana biasanya proses penyusunan SKP dilakukan di unit kerja pada awal tahun. Langsung aja. Ya, langsung aja. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk berkomunikasi melalui wawancara ya, mencari informasi-informasi untuk kegiatan-kegiatan semua ya, buat adik-adik kaitannya dengan kinerja ya. Kinerja. Kita memang di pemerintahan ya, ada penilaian khusus untuk PNS yang namanya SKP, itu tertuang di dalam EKIN, dan itu sudah di sistem ya yang dari BKN, itu Badan Kepegawaian Nasional yang menaungi seluruh dan menilai kinerja para ASN seluruh Indonesia ya, sifatnya nasional. Kita sebut memang sasaran kinerja pegawai. Nah, beda dengan swasta ya. Kalau kita karena udah dirancang dari BKN, semuanya itu sama. Formulanya sama. Semua itu sama. Cuma memang yang membedakan adalah jenis instansinya. Kalau kita kan di sini di bawah naungan Kementerian Agama. Dan itu turunannya banyak Kementerian Agama. Ada KUA, ada madrasah pendidikan ya, terus ada badan zakat, ada sekarang dulu haji ada, cuma sekarang udah dipisah kementerian sendiri. Nah, yang untuk saya sendiri di sini masuk ke dalam pendidikan. Di sini saya sebagai pengawas, artinya masuk tetap fungsional, namun kita di kantor. Beda dengan guru ya, pendidik, kepala madrasah, mereka ada di sekolah. Kalau kita walaupun Kementerian Agama bidang pendidikan, tetapi kita punya kantor sendiri yang kaitannya kita punya tugas untuk menjaga mutu madrasah khususnya ya. Dan SKP itu juga diturunkan sesuai dengan instansi kita nih di Kementerian Agama. Nah, saya secara pribadi di sini punya SKP yang sudah ditentukan oleh atasan sendiri. Dalam hal ini kalau Jawa sini atasannya adalah Kemenak, Kantor Kementerian Kota Jakarta Selatan, karena tingkatannya adalah Kota Madya. Nah, kita punya atasan lagi Kemenak, namanya Kanwil, Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dan itu SKP itu juga sampai ke tingkat pusat Kementerian Agama. Dalam hal ini kan Kementerian Agama ini kan nasional ya, milik bersama umat ya. Jadi, nah itulah kita punya hierarki struktur.
Nah, kita masuk ke Pokjawas. Pokjawas ini sebenarnya kalau di Diknas itu namanya penilik, dulu namanya penilik ya. Kalau kita namanya pengawas madrasah. Nah, di pengawas ini sendiri itu ada bagian-bagiannya dari jenjang RA sampai jenjang madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta. Nah, SKP itu ditentukan berdasarkan tugas kewajiban masing-masing, itu pun ditentukan oleh jenjang. Jadi kita punya amanat, kita dikasih bidang itu beda-beda. Ada yang bertanggung jawab pengawas di jenjang RA, ada yang di jenjang MI, ada yang di jenjang MT sampai MA, madrasah aliyah. Khususnya saya ini kebetulan diberi amanah untuk jenjang RA dan MI. Dan itu untuk SKP, walaupun kita beda jenjang, itu sama ya, rencana harian kinerjanya dan indikatornya itu sama semuanya. Yang membedakan adalah nanti hasilnya ketika turun di lapangan, gitu loh. Jadi masing jenjang itu RA sampai MA itu nanti beda penilaian oleh masing-masing pengawas. Ya, karena udah beda struktur. RA sama MI strukturnya udah beda. MI ke MTS strukturnya beda. MTS ke MA beda. Jadi itu yang dibedakan nanti di situ. Tapi kalau untuk RHK-nya semua sama. Karena kita ada intervensi atasan, disebut intervensi atasan itu masuknya RHK namanya. Rencana harian kinerja. Gitu loh. Dari RHK itu turun lagi namanya indikator kinerja. Nah, itu yang harus dilakukan di lapangan. Kalau RHK itu masih umum, terjemahkan ke dalam indikator. Nah, itulah yang menentukan kita untuk menurunkan SKP. Begitu ya. Jadi SKP itu ada prosesnya turun sampai ke kita. Betul. Gitu ya. Mungkin ada yang kedua itu bisa bagaimana sih Ibu menerjemahkan visi besar Kementerian Agama ini ke dalam poin-poin kinerja individunya mungkin? Individu ya. Iya. Tadi yang saya sudah singgung, kita itu sudah ditentukan RHK-nya dari atas. Jadi kita punya tadi dari Kemenak Kota, kalau pengawas itu sejajar dengan kepala seksi pendidikan madrasah. Itu namanya kasih penmat di atas. Terus di atas kasih itu kepala kantor. Nah, kalau pengawas ini dia kan RHK-nya intervensi atasan Pak Kepala. Ya. Kalau guru-guru yang negeri itu sama kepala madrasahnya, RHK-nya itu atasannya. Jadi RHK-nya yang buat itu adalah kepala madrasah. Kalau pengawas ini oleh Pak Kepala Kantor. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita menurunkannya secara pribadi, karena kita ini kan istilahnya sebuah Pokja itu kan semacam organisasi ya, cuma di bawah naungan Kementerian Agama khusus yang membidangi tentang pendidikan di madrasah. Jadi kalau secara individu itu nanti terlihat ketika turun ke lapangan. Tapi kalau untuk indikator kita semua sama. Ya, mengapa? Karena ada prosesnya. Untuk menentukan RHK itu menjadi indikator, kita sudah ditentukan dan itu hasil rancangan bersama, bukan keinginan kita pribadi. Berarti nggak bisa sepihak gitu? Nggak bisa sepihak. Gitu. Tim. Kalau namanya Pokja itu kan udah tim. Nah, gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya paling ini ya. Sejauh mana sosialisasi yang diberikan instansi untuk membantu Ibu dalam memahami setiap indikator kinerja yang harus dicapai? Iya. Tadi yang saya singgung juga. Ya. Jadi ketika kita membuat SKP itu ya, awalnya kita tadi sosialisasi untuk menentukan SKP kita tiap tahun itu kita berkumpul bersama. Ya, kumpul bersama melakukan diskusi bersama. Setelah diskusi bersama, kita di situ memperkenalkan SKP tiap tahun itu yang terbaru. Nah, seperti apa? RHK-nya itu dijelaskan sama pengurus, dalam hal ini ketua Pokjawasnya. Gitu loh. Di ketua Pokjawas memperkenalkan RHK yang
Baru tiap tahun itu kita lakukan setiap tahun. Nah, jadi sosialisasi itu tiap tahun kita bedah itu isi SKP, pertama menentukan RHK dari atasan. Gitu. Apalagi kalau misalnya itu pejabat yang baru ya, pergantian kasih penmat, itu kan pengaruh intervensi atasan. Itu akan kendalanya adanya di situ. Pergantian ini kan butuh waktu. Jadi ketika kita biasanya sudah selesai dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi karena ada pergantian itu kan, jadi ada sistemnya harus ada yang diperbarui lagi. Kita menunggu, ya seperti itu. Nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Kalau udah namanya instansi pemerintah, kita nggak boleh sembarangan dan nggak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Karena kita di bawah naungan kementerian. Jadi bertanggung jawabnya nggak hanya ke menteri, ke negara. Gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi untuk selanjutnya sejauh mana hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai pertimbangan untuk promosi atau enggak rotasi kinerja pegawai? Untuk rotasi ya. Iya. Rotasi atau mutasi. Mutasi, promosi juga promosi jabatannya. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Sesuai dengan nilai. Iya. Jadi kalau bilang rotasi, kalau rotasi ini tidak ditentukan oleh sebenarnya ya SKP itu justru untuk atau RHK ini untuk sebagai penguat, pelengkap bila memang seseorang itu dirotasi, dimutasi itu dilihat dari SKP. Iya, penilaiannya itu nanti kan yang menilai adalah atasan. Atasan itu melihat hasil kerja kita. Kalau bagus itu akan dipromosikan, nilainya bagus dipromosikan kan, aktifannya, hasil kinerjanya bagus itu pasti insya Allah dipromosikan. Tapi kalau untuk rotasi, kalau menurut saya itu SKP itu sebagai pelengkap orang itu untuk bisa dirotasi ke tempat lain misalnya, gitu, ya. Gitu ya. Jadi fungsinya beda. SKP ini ya, antara rotasi dan mutasi fungsinya beda. Kegunaannya gitu. Kalau dari saya Bu, apakah ada sesi diskusi atau dialog kinerja antara atasan dan bawahan sebelum nilai akhir keluar? Jadi setelah SKP-nya selesai gitu ya, nilai keluar gitu ya. Nah itu tadi saya katakan ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita, ini kan ada tahap-tahapan nih, sosialisasi dulu, diperkenalkan dulu nih. Kalau ada RHK baru kita diperkenalkan tuh, karena kita harus buka kalau di aplikasi ini kinerja itu kan kita ada ada kunci-kuncinya bisa membuka itu. Kemudian kalau ada atasan baru, kita harus menunggu prosesnya nih, RHK-nya keluar atau tidak atau belum gitu ya. Nah kalau sudah keluar, nah itu kan harus didiskusikan dulu kira-kira mana yang cocok sesuai dengan organisasi kita. Di sini kan Pokjawas. Jadi mana yang cocok untuk kita ambil untuk RHK. Itu didiskusikan bersama. Di awal itu jadi itu yang disosialisasikan dulu, setelah itu kita diskusikan yang cocok yang mana kita ambil. Gitu ya. Nah, setelah itu diambil, disepakati bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu butuh waktu. Nih sebulan nih kita mengisi yang sudah ditentukan, kita diskusikan, kemudian kita isi. Kalau sudah ini kita ada namanya ngisi SKP itu, kinerja itu ada draft. Jadi yang kita sudah sepakati bersama nih organisasi itu di draft dulu. Kalau tidak ada masalah lagi RHK itu, nanti kita pengajuan, klik aplikasinya di pengajuan. Kalau sudah dilihat sama atasan kita, penilai kita, maka itu nanti akan muncul pernyataan persetujuan. Oh berarti RK kita diterima, gitu diterima. Nah itu ditentukan di SKP itu kita kinerja kita selama setahun itu ada kriteria kuantitas, kualitas dan waktu. Nah, jadi kalau kita udah ngisi di situ kita harus punya target, ya kan? Targetnya nih kalau kuantitas. Ya kuantitas itu kita upload itu misalnya dokumen, file, ya kan? Itu kalau kita ke lapangannya itu rajin, maka kita akan banyak dapat dokumen.
ya. Kita punya data, fakta di lapangan, baik itu melalui foto, file yang diberikan di lapangan oleh binaan-binaan. Itu yang rajin, ya. Dan itu ditentukan indikator, misalnya nih kepala madrasah sudah melakukan apa, dia berikan dokumen ke kita. Syaratnya ada yang lewat dunia maya ya, WA itu bisa. Ada yang kita turun langsung melihat, memfoto ya, dokumentasi itu bisa lewat itu. Nah, kemudian kalau yang sifatnya kualitas, kalau kita memang benar-benar turun ke lapangan, ya, kalau kita mengambil fakta dan data sendiri, itu kita harus berani menentukan targetnya. Kalau saya sudah melakukan tugas, maksimal lah 95% tercapai. Tuh, itu kalau berhubungan dengan kualitas. Yang waktu, kita punya target ini untuk kegiatan ini, itu berapa bulan harus selesai. Gitu loh. Misalnya nih, kegiatan pemantauan itu harus selesai nih dalam waktu 2 bulan. Kita harus tulis di situ 2 bulan, dan itu harus terrealisasi. Kalau semua itu terrealisasi sesuai waktu, sesuai dengan kuantitasnya, sesuai dengan kualitasnya, itu nanti kita upload dalam waktu 3 bulan. Ini kaitannya misalnya dengan kenaikan pangkat. Kalau seseorang itu misalnya kenaikan pangkatnya di pertengahan nih semester, maka biasanya dinilai per semester sama atasan. Itu ya, gitu. Jadi ya sesuai dengan pertanyaan tadi ya, penjelasannya seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau bagaimana cara sistem penilaian, misalkan kayak membedakan antara pegawai yang rajin dengan pegawai yang kinerja cuma rata-rata dengan yang standar. Oh, gitu. Cara Sebenarnya kalau nilai kita ya, kalau ASN itu kan punya aplikasi lewat Ekin ya. Ekin itu sudah ditentukan, tadi saya katakan RHK-nya tuh tentukan nih, kita punya target. RHK segini targetnya, ada 3 tuh. Kalau itu tercapai, setelah diupload, dilihat sama atasan, itu benar, maksudnya kerjanya sesuai dengan target, maka biasanya atasan juga akan menentukan nilainya. Kalau memang kinerja dia bagus, maka nilainya akan muncul bagus, itu kan. Nah, kalau misalnya setelah di lapangan ternyata hasil uploadannya kok kurang, nggak sesuai target. Iya, itu kita ada yang namanya ada di atas ekspektasi, ya, ada yang di bawah ekspektasi, itu kan ada 3 penilaian, di atas, kemudian sesuai, sama di bawah. Kalau hasilnya itu ternyata uploadannya nggak sesuai, itu biasanya kan di bawah ekspektasi. Tapi setahu saya selama ini sih nggak ada sih SKP yang sampai seperti itu nilainya, karena nggak boleh. ASN itu nggak boleh di bawah ekspektasi, justru penyemangat harus di atas. Tapi kita juga tidak boleh sembarangan keinginan, karena yang menilai kan ada atasan. Antara di lapangan dengan realita kan, dengan teori praktek kan harus seimbang. Setelah dilihat bukti uploadannya kok tidak sesuai, ya pasti nilainya beda, gitu kan. Namun di sini tadi ditentukan oleh ada yang di atas ekspektasi, ada yang sesuai, ada yang di bawah. Gitu. Kalau semuanya itu sesuai, maka di situ yang keluar sesuai ekspektasi, itu nilai dari atasan. Nilainya jadi tidak berupa kuantitatif 85, 90, nggak ada itu yang keluar dari itunya. Berarti Sistem sesuai ekspektasi 3 itu, 3 3. kriteria. Tapi rata-rata yang saya lihat sih dari atasan tuh rata-rata sesuai. Yang di atas itu agak sulit, karena harus superior kinerjanya. Ya, kalau udah kinerja superior, prestasinya bagus, ya pasti nilainya di atas ekspektasi. Itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah nilai yang tercantum dalam hasil akhir penilaian
itu benar-benar mencerminkan produktivitas ibu yang sesungguhnya di lapangan. Berarti pribadi ya. Iya, pribadi. Kalau kan kembali kepada pribadi nih, Iya. kita punya sumpah ASN ya. Di situ kita punya tuntutan, punya kewajiban, punya tugas, punya kewajiban, harus melaksanakannya. Tapi insya Allah kalau itu dilaksanakan pasti sesuai ya. Iya. Nah, alhamdulillah sih kalau saya sih apa yang menjadi tugas tupoksi namanya sebagai pengawas, kita kan punya 4 tugasnya. Ada yang namanya pembinaan, Iya. kemudian penilaian, pemantauan, dan bimlat kepada binaan kita. Kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah nilai bagus. Dan khususnya kalau saya alhamdulillah, walaupun misalnya dari masing-masing tupoksi itu bisa terlaksana 1 saja, itu kan sudah mencerminkan sudah melaksanakan tupoksi kita. Ya, tapi tidak tidak semua mungkin ya. Karena kembali ke pribadi, kadang-kadang kita punya antara niat ya, antara kita target ini, tapi kan kendala itu pasti ada. Kita punya niat ini ternyata ada kendala. Entah itu ketika kita mau turun ke lapangan nih, mau pemantauan nih, seperti sekarang ada TKA ya. Kita itu masuknya adalah pemantauan. Jadi memonitoring kegiatan yang ada di sekolah. Kalau kita melaksanakan sesuai dengan jadwal yang kita sudah tentukan, biasanya itu sama atasan dinilai sesuai. Karena buktinya ada. Kita berikan bukti kehadiran dengan foto, kemudian instrumen yang kita berikan dijawab oleh binaan, diisi semua, dan dokumennya juga lengkap. Itu kita upload. Jadi atasan melihat hasil uploadan kita. Dan rata-rata alhamdulillah sih selama ini nilainya itu sesuai dengan ekspektasi. Iya. Paling pertanyaan selanjutnya dari saya, sejauh mana sih sistem penilaian kinerja ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif di antara rekan sejawat atau rekan kerja gitu? Ya, itu yang saya katakan tadi, karena kita organisasi ya, itu namanya Pokja. Kalau Pokja itu nggak bisa sendiri, tim nggak bisa. Menentukan itu adalah kesepakatan bersama. Jadi dengan adanya sosialisasi, kita diskusi, ya, kita tidak ada istilahnya berkompetisi. Kompetisi juga pasti yang sehat, ya, kinerja di lapangannya sesuai yang kita targetkan bersama, gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan karena adanya hubungan yang harmonis. Kita punya Pokja ini kan ada ketua, ketua Pokjawasnya, ada wakilnya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada bagian-bagian seksi-seksi ya, sama anggota. Nah, karena ada kolaborasi ini antara pengurus dengan anggota, itu kan kita ada komunikasi, terbina hubungan yang harmonis. Iya. Tapi kalau misalnya selama ini yang saya jalani di kantor itu seperti itu, ya, selalu berjalan seperti itu, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak ada saingan, nggak ada iri dengki atau apa, enggak itu. Karena kita kan di kantor pemerintahan itu yang utama adalah orientasinya adalah umat. Ya kan, untuk masyarakat. Kita kan pelayanan prima kepada masyarakat. Cuma dalam hal ini kita kan orientasinya kepada dunia pendidikan, khususnya madrasah. Iya, RA sampai dunia pendidikan ya, Bu. Iya, dunia pendidikan. Kita fokusnya kepada dunia pendidikan semuanya, karena masing-masing punya tanggung jawab. Sesuai bidangnya. Iya, tugas kewajibannya harus dijalankan karena udah sumpah ASN PNS. Iya. Untuk saya paling ada pertanyaan selanjutnya ini, jika Ibu memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem penilaian kerja ini, apa yang Ibu pengen perbaiki di sistem ini? Bila ada ya. Itu kembali lagi saya katakan, karena kita itu kan hasil dari kesepakatan ya, kolaborasi gitu. Dan kita semuanya sama, RHK-nya kita sudah samakan. Yang membedakan itu adalah di lapangan terlaksana atau tidaknya itu kembali lagi kepada pribadi ASN-nya, melaksanakan tidak target-target yang kita sudah sepakati bersama. Gitu. Nah, ketika itu ada, maksudnya di sini kan dari RHK-nya atau indikatornya atau kesalahannya,
kalau di aplikasi Ekin itu kita bisa memperbaiki. Ya, ada aplikasinya ya. Kita bisa edit. Nah, kadang-kadang kan kita kalau janji-janji kan muluk ya. Muluk, ingin begini begitu. Nah, karena itulah kita perlu di situ adanya kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi apa yang kita inginkan bersama itu ya, itu nilainya untuk bersama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan itu bisa di aplikasi Ekin itu ada yang namanya edit. Nih ternyata tidak cocok, terlalu tinggi misalnya targetnya 95% kita ganti misalnya untuk kualitas ya. Jadi 85% itu ada yang di aplikasi. Tapi kalau RHK kita tidak bisa edit karena kita sudah hasil kesepakatan bersama. Cuma pelaksanaan aja membedakan. Gitu loh. Apa kita di waktunya kita ganti 85% kan bisa. Karena kita nggak sanggup laksanakan gitu ya. Yang namanya janji, realisasinya beda. Tapi kalau di Ekin nggak bisa. Maksudnya kalau memang kita dari awal sudah menentukan 85% itu harus dilaksanakan. Makanya kalau ngasih nilai jangan terlalu tinggi. Misalnya 100 nggak ada di Ekin tuh 100 nggak ada. Karena kita bukan manusia luar biasa. Bukan manusia yang sempurna. Kita punya kelemahan, punya kelebihan gitu kan. Makanya kalau ketika kita menentukan RHK, kemudian menentukan target, kita harus sesuai apa yang sudah kita lakukan di lapangan. Di lapangan itu ya tahun berbeda loh. Berbeda. Tahun yang kemarin dengan sekarang kita menghadapi manusianya yang berbeda. Iya kan? Kita di sekolah itu ganti camat, kita nggak tahu karakternya seperti apa, kita nggak tahu. Nah kalau yang kemarin 2 tahun kita kenal karakternya, bisa diajak kooperatif, bisa diajak untuk maju, tapi yang baru kan belum tentu. Nah, itu jadi kita ketika menentukan target itu harus wanti-wanti, harus sesuai dengan di lapangan, nggak gampang menulis angka gitu loh. Tapi kalau untuk dokumen apa itu udah pasti ya harus ada, karena itu adalah bukti fakta data yang harus kita lampirkan di dalam SKP gitu ya. Ini untuk berikutnya ini last question dari kami Bu yang ditanyakan oleh Ika Bu. Pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Ibu agar sistem penilaian kinerja ini tidak dianggap sebagai formalitas administratif belaka, tapi benar-benar memacu produktivitas? Bagaimana harapan Ibu? Harapan yang memang kita ingin harapannya bagus ya. Sebenarnya kalau Ekin ini, SKP ini adalah kalau di tempat-tempat lain itu seperti raport. Ketika kita tiap tahun itu kan kita dinilai itu layak tidaknya naik kelas. Belum yang lainnya nih, anaknya rajin atau enggak kan kelihatan di kehadiran, ya kan? Nah kalau kita kan kehadiran ini kita punya itu sendiri, namanya pusaka. Itu absennya khusus pusaka langsung ke pusat. Rajin enggaknya pegawai ASN itu dari hasil pusaka. Itu tiap bulan itu terlihat di mana kita itu misalnya datang terlambat 1 menit terlihat, sampai 30 menit, sampai nggak absen itu terlihat semua di situ. Dan iya, jadi sesuai apa yang kita lakukan itu ada potretnya di situ di pusaka untuk kehadiran ya, untuk kehadiran. Kehadirannya langsung ke pusat atau enggak? Pusat, langsung kalau absen itu langsung ke pusat. Berarti aplikasi langsung ke pusat. Iya, dari pusat langsung Kementerian Agama Pusat. Nah kalau untuk SKP kita masih tingkat kota madya karena atasan kita yang pertama adalah Pak Kepala Kantor Kota. Dan yang mengesahkan, yang nandatangani kinerja kita itu yang tahu adalah yang terdekat atasan kita ya. Kalau ini Pak Kepala ya. Kalau mungkin Pak Kepala dia atasannya Pak Kanwil, yang memberikan nilai adalah Pak Kanwil. Tapi kalau kita Pokjawas yang memberikan nilai adalah Pak Kepala Kantor Kota. Dalam hal ini Kota Jakarta Selatan. Tuh, ya. Nah, tadi kaitannya dengan apa? Katanya saran ya. Sarannya ke depan harapan. Kalau ini masalahnya kan sistem aplikasi Ekin ini kan memang dari ini ya, dari pusat BKN. Nah, kalau untuk RHK memang ditentukan oleh tingkat kota. Dan tingkat kota itu juga
ya tim juga, nggak mungkin Pak Kepala yang buat ya, ada staf-stafnya yang membuat. Dan di sini juga kalau menurut saya tidak menyusahkan gitu loh, RHK-nya itu memang yang sesuai real di lapangan dan tidak menyulitkan bawahan gitu ya. Ya harapannya sih kalau kita pengennya tuh walaupun 0,05 naiknya atau 0,01 naiknya itu ada peningkatan, pengen begitu. Cuma dalam hal ini SKP Ekin kita itu tidak melihat angka, tapi melihat kualitas kinerja kita ditentukan sesuai enggak, dilaksanakan enggak. Iya, 3 itu. Jadi di situ kelihatan kinerja kita, apakah di atas atau sesuai atau di bawah. Itu yang menentukan kualitas kita. Ya, kalau ingin semuanya juga bagus, pengennya di atas ekspektasi ya. Tapi kan bisa nggak mempertanggungjawabkan gitu loh. Kalau bagi saya secara pribadi, kita punya tupoksi 4 itu, kalau sudah kita laksanakan, alhamdulillah tugas dan kewajiban kita melayani masyarakat tercapai. Harapannya sih ya pengennya nilainya bagus. Bagus, dapat nih nilai ekspektasi gitu kan. Tapi kita sudah ditentukan. Tadi saya kembalikan lagi, nggak ada yang sempurna. Kalau di atas itu udah sempurna sekali. Menteri Agama juga belum tentu nilainya di atas kan. Masa kita pengennya di atas kan begitu. Iya, jadi begitu ya. Jadi harapan ya kan kami semua gitu istilahnya ya. Secara pribadi dari saya, yang namanya nilai itu pengennya setiap tahun itu ada peningkatan ya. Tapi kita juga harus mawas diri ya, karena tugas dan kewajiban kita itu di lapangan juga menentukan ya. Banyaknya kendala, banyaknya hambatan itu pasti ada. Nah, jadi kita harus bijak. Harus bijak lah gitu ya, karena yang menilai itu kita adalah bukan diri sendiri. Karena kita punya atasan, yang menilai kita adalah atasan. Iya, kayak adik-adik ini kan misalnya untuk mendapatkan nilai kan yang nilai siapa? Dosen. Ya, kalau kita memenuhi keinginan dosen, ya kan? Pasti nilainya bagus. Kalau melebihi, pasti dosennya bisa memberikan nilai yang bagus, lebih tinggi dibanding yang lain kan gitu ya. Aktif, rajin anaknya, justru akan memberikan nilai beda-beda walaupun mahasiswanya ada 10, tapi kan nilainya pasti beda-beda. Karena kemampuannya beda-beda. Sama ASN begitu, tapi kita punya kriteria yang semuanya ASN harus laksanakan. Harus dicapai gitu loh. Walaupun cuma misalnya 80% tapi tercapai. Gitu ya. Jadi di sini BKN sudah menentukan ya bahwa ASN itu jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan, diupload dan dinilai oleh atasan kita. Dan itu bukan rekayasa. Ya, bukan rekayasa, artinya fakta, dokumen, file yang kita upload itu yang memang tiap tahun kita lakukan. Jadi pasti tahun ini dengan tahun kemarin itu beda yang kita upload. Karena apa? Waktunya aja udah berbeda. Kegiatannya berbeda, tahunnya berbeda. Begitu. Ya, tapi sepertinya sih kalau untuk ASN diharapkan dengan nilai-nilai seperti ini justru untuk memacu kinerja supaya lebih baik lagi. Semua juga ingin semua lebih baik ya, ASN, karena kita adalah pelayanan kepada masyarakat. Kita itu adalah istilahnya kalau bahasanya kita itu ya memang pelayan masyarakat karena kita adalah bagian dari struktur negara yang harus melayani masyarakat, gitu loh. Karena intinya itu kita itu adalah digaji ASN oleh negara. Negara itu mengurusi rakyat. Rakyat itu yang membantu negara. Negara dalam hal ini menggaji para aparatur negara. Aparatur negara kan banyak, nggak hanya ASN. Ada TNI, ada Polri, ya kan, ada BUMN. Itu kan memang dari hasil-hasil tidak hanya sumber daya alam, tapi juga hasil dari rakyat, dari melalui pajak. Yang itu dikelola untuk menggaji para aparatur negara. Gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke negara.
Iya. rakyat dalam hal ini ya, Iya. gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi nggak mau muluk-muluk dan banyak janji untuk melayani masyarakat, tetapi kita berusaha yang terbaik buat masyarakat, gitu aja. Yang penting kita karakter sifat kita, ya sikap kita melayani masyarakat itu sesuai yang diamanatkan sama Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu aja intinya ya. Kecuali kalau kita jadi pengkhianat negara tuh, tidak melaksanakan kewajiban, ya kan, mengkhianati negara, bekerja asal-asalan, itu namanya udah pengkhianat negara. Ya, gitu jawabannya. Iya. Iya. Paling Mungkin ada. udah Sekian yang dari kelompok kami pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban dari Ibu, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan bisa menjawab sih ya. Iya, mudah-mudahan. Menjelaskan, menginformasikan sesuai dengan tugas kami sebagai kelompok kerja pengawas madrasah yang membantu dalam hal ini Kementerian Agama tingkat kota yang membawahi, yang melayani dunia pendidikan dalam hal ini madrasah. Iya, gitu ya. mungkin kurang lebihnya mohon maaf Bu kalau emang pertanyaan kami ada yang kurang berkenan gitu. Nggak apa-apa. Oke. Namanya juga ini kan wawancara itu mencari informasi ya. Cari informasi. Informasi itu kan harus jelas-jelasnya dari fakta dan data. Gitu. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Paling dari saya tutup aja ya Bu, Ya. podcast hari ini. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, boleh kita selfie Bu sama Ibu di sini Boleh aja. di sini Udah apa? di sini aja nggak apa-apa Bu. Sini aja. Ya. Oke.